كبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashar. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang kita rasakan baik secara jasadiah, demikian pula kita rasakan secara ruhiyah. Saat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dan kita berharap dengan perlindungannya hadir di majelisnya untuk dapat menunaikan satu di antara sekian fardu yang diwajibkan kepada kita, yakni salat Jumat berjamaah di akhir bulan Dzulqa'dah yang insya Allah masuk maghrib hari ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Dan bagi siapapun yang sudah berazam untuk melaksanakan ibadah kurban, maka ada sunnah yang harus kita perhatikan tentang adanya larangan untuk menggunting kuku dan mencukur rambut. Para ulama menyebutnya sebagai hukum makruh, ya, dalam upaya menggapai keutamaan dari ibadah kurban yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah plus ayam tasyrik. Jamaah Jumat rahimakumullah, mulai maghrib nanti maka bagi yang berazam untuk berkurban harus sudah menuntaskan bagi laki-laki
mencukur rambut dan menggunting kuku. Untuk perempuan hanya menggunting kuku saja yang berlaku. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ada dua keutamaan dari 10 hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi keberlangsungan hamba-hambanya dalam optimalisasi amal. Ada yang disebut dengan al-ashrul awal, 10 hari pertama, dan ini adalah hari-hari yang diutamakan atau bernilai pahala yang luar biasa, yakni di 10 hari Dzulhijjah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya sebagai taujih, arahan, sekaligus nasihat untuk setiap kita mewaspadai dan menyiapkan diri saat mendekati masuknya bulan Dzulhijjah. Tinggal beberapa saat lagi barangkali, hitungannya jam sampai maghrib ini. Maka mari kita untuk bersama-sama mewaspadai diri, ya, hingga kita dapat meraih keutamaan-keutamaan sebagaimana yang disyariatkan wahyu Allah yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya Rasul bersabda, "Afdalu ayyamid dunya", seutama-utamanya hari-hari dunia adalah ayyamul ashr, hari-hari yang 10. Maka Nabi mengabarkan kepada kita apa yang dimaksud dengan ayyamul ashr tersebut, yakni dijelaskan oleh beliau asra Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Inilah yang kemudian disebut dengan 10 hari pertama. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala mislahunna fi sabilillah?" Qala, "Wala mislahunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit turabi." Termasuk jihad fisabilillah? Nabi bersabda, ya, kecuali orang yang pergi untuk berjihad di jalan Allah dan kemudian pulang tinggal namanya saja. Artinya seluruh amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu nilainya lebih tinggi daripada jihad fisabilillah, lebih tinggi daripada jihad fisabilillah, tetapi tidak lebih tinggi dari mereka yang jihad fisabilillah kemudian syahid di jalannya. Jadi hanya amalan syahid fisabilillah yang dapat mengalahkan keutamaan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis lain disebutkan
keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Dzulhijjah. Pertama, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah azza wa jal min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada amalan yang lebih utama. Tidak ada amalan yang lebih utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hadis lain disebutkan dua keutamaannya, azka wa a'dhamu ajran. Jadi tidak ada amalan dari amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang bernilai lebih suci indallahi di sisi Allah dan mendapatkan keutamaan pahala selain amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita melihat hadis ini, ada 3 keutamaan nilainya. Pertama, seluruh amalan saleh dari mulai maghrib nanti hingga tanggal 10 Dzulhijjah plus ayyamut tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah asar, seluruh amalan tersebut fadilahnya, keutamaannya, pertama bisa mengundang cintanya Allah kepada hamba tersebut. Yang kedua, amalan tersebut dinilai paling suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, a'dhamu ajran, amal yang paling besar pahalanya. Nah, disebutkan di antara keutamaannya itu, pertama, para ulama mengacu kepada surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Wal fajri walayalin asyr. Allah berjanji atau bersumpah dengan 2 waktu di sini. Pertama, waktu fajar, kedua, layalin asyr. Nah, para mufasir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan layalin asyar itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Seluruh sumpah Allah dengan waktu dan peristiwa yang terdapat di dalam Al-Quran itu pada hakikatnya mengingatkan setiap kita untuk mendapatkan perhatian yang lebih daripada waktu-waktu yang lainnya. Dan setiap sumpah Allah, berikutnya Allah memberikan janji-janji keutamaan kepada siapapun yang menjaganya. Ketika Allah bersumpah dengan asar, Allah di sana mengingatkan bahwa seluruh manusia jaminan hidupnya benar-benar khusrin, akan rugi. Maka kemudian Allah mengarahkannya untuk terhindar daripada kerugian itu agar dapat mengaktualisasikan 3 hal. Yang pertama, amanu, yang kedua, amilus salihat, yang ketiga, tawasau. Dan ini harus menjadi perhatian kita, karena pada dasarnya manusia dengan waktu yang Allah berikan lafi husrin, benar-benar akan rugi. Bagaimana agar tidak rugi? Maka kemudian ikuti arahan Allah, hidupkan iman sekecil apapun, lakukan amal soleh sekecil apapun dan sekemampuan diri kita. Kemudian jangan pernah lalai untuk saling menasehati tentang al-haq dan kesabaran. Inilah yang kemudian diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika Allah bersumpah dengan fajar,
Perhatikan waktu fajar. Ada apa dengan waktu fajar? Dunia dan segala isinya itu akan menjadi kekayaan setiap hamba yang tidak pernah melalaikan salat qobliyah fajar, qobliyah subuh. Dan itu janji Allah. Jangan pernah kita melalaikan. Hingga ketika Nabi kesiangan bersama para sahabat, Nabi tetap mendahulukan qobliyah fajar sebelum menegakkan salat subuhnya itu sendiri. Sunat tetap hukumnya, tapi keutamaannya dahsyat dan luar biasa. Kemudian keutamaan lain yang kemudian yang terdapat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, sehingga disebutkan oleh Rasul sebagai keutamaan hari-hari, ya, bagi setiap hamba dalam memanfaatkan seluruh detik dan waktu di 10 hari pertama tersebut. Rasul menyebutkan bahwa, para ulama menyebutkan atau menghimpun, ya, dari seluruh keutamaan tersebut, salah satunya hanya terdapat di hari-hari itu yang disebut dengan Yaumun Arafatun, hari Arafah. Ya. Allah tidak menciptakan hari yang buruk. Seluruh hari dan waktu itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah mengutamakan hari-hari yang Allah kehendaki. Ada 10 hari terakhir atau Ashrul Awakhir, itu khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang di bulan lain tidak ada sunnah i'tikaf di sana. Dan amalan i'tikaf adalah amalan yang mengarahkan seluruh hamba untuk sampai pada sebuah titik amal yang ketika dia masuk pada amalan tersebut nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu kali amal yang masuk di 10 hari terakhir pada malam 10 hari terakhir Ramadan bernilai amal hamba tersebut sama dengan 83 tahun. Nah, kemudian apalagi di bulan Dzulhijjah yang kemudian tidak ada hari Arafah di bulan lain. Apa keutamaan Arafah? Ya, waktunya hanya tanggal 9 dari duhur sampai maghrib. Ya, seluruh jamaah haji wajib ada dan masuk ke Arafah, al-hajju al-Arafah. Ketika gagal masuk ke Arafah, apapun alasannya, tahun depannya mesti kembali lagi ke sana dan menunaikannya. Dapat kita bayangkan kalau berangkatnya furoda dengan biaya 300 juta dan tidak masuk ke Arafah, tahun depannya harus balik lagi, bayar lagi 300 juta dan belum tentu bisa masuk kalau tidak pakai visa haji atau pakai ziarah yang tidak dapat tasrih haji. Yang terusir dipulangkan pada hari ini yang terjadi itu pakai visa ziarah, tapi kemudian tasrihnya bodong. Ini ketaatan kita terhadap aturan syar'i dan wad'i itu harus dimatchingkan. Kalau orang yang jualan semuanya mudah, travel itu semuanya mengiklankannya mudah, tapi dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Makanya kalau saat ini kita dapat berita jamaah haji yang dipulangkan dari Jeddah, jamaah haji yang tertahan di hotel di Mekah, itu bukan berita hoak, tapi peristiwa yang terjadi karena memang visanya tidak berlaku untuk haji. Kita mau melaksanakan ibadah, perintahnya manis tato tak ilaihi sabila. Salah satunya adalah istita'ah itu mengikuti aturan yang berlaku. Mengikuti aturan yang berlaku, tidak perlu mencari-cari alasan. Apakah rukun haji itu ditambah lagi dengan visa, ditambah lagi dengan paspor, ya, nggak perlu, karena kita juga bisa menjawab dengan mudah. Dulu seruan Nabi Ibrahim apa? Tahu kan kita? Wa'adzin fidnas bil hajj ya'tuka rijalan aw ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu seruannya.
sareng mereka untuk datang ke Haramain dengan berjalan kaki atau merangkak. Sekarang naik pesawat, ada nggak dalilnya? Ada nggak rukunnya? Ya, dalil tukang dagang itu seenaknya aja. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Kita kembali, kita yang tidak berhaji ada peluang untuk meraih keutamaan-keutamaan tersebut. Jangan kemudian kita melalaikan apa yang kemudian disyariatkan. Kita dapat meraih nilai-nilai amalan sebagaimana mereka para hujaj hari ini. Untuk mendapatkan pahala umroh, maka jangan pernah lalaikan qobliyah subuh. Bahkan dunia dan segala isinya dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian keutamaan di 10 hari pertama itu, di sana ada hari Adhahi, ya, hari berkurban. Tidak sah kurban di luar tanggal 10 sebelum salat Id dan hingga tanggal 13 sebelum asar. Hanya di waktu itu, ya, ibadah kurban. Ini keistimewaannya, keutamaannya. Kemudian bagi yang sudah berazam kurban, maka mulai maghrib nanti disunahkan untuk tidak mencukur rambut dan menggunting kuku. Jamaah Jumat rahimakumullah, aturan-aturan syar'i dan wad'i ini maka menjadi hal yang patut mendapat perhatian dari kita agar kita bisa optimal dan maksimal dalam memanfaatkan waktu di 10 hari pertama ini. Ada keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan bagi segenap pelaku amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk kita senantiasa mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas iman amal soleh yang senantiasa kita hidupkan pada setiap harinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita programkan dari sekarang, ya, mudah-mudahan sebelum maghrib kita sudah punya program-program unggulan untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Yang pertama, berpuasa di 9 hari pertama. Rasul bersabda, karena Rasulullah SAW, keadaan Rasul SAW yasumu tis'adil hijjah, saum 9 hari di bulan Zulhijjah, wa yauma asyura, saum asyura, wa salasata ayyam min kulli syahrin, 3 hari di setiap tengah bulan, wa awwal isnain minasyahri wal khamis, dan Senin Kamis. Nah, kemudian ada ikhtilaf tentang saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya, karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asri qattun. Aku tidak pernah melihat Rasul saum 10 hari pertama dari awal sampai tanggal 9. Nah, di sini para ulama terjadi ikhtilaf, ya.
Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa hadis dari Aisyah itu tidak bisa menafikan hadis pertama keadaan Nabi saum di 9 hari. Ya, dan ada imam yang lainnya lagi, kemudian ada juga imam-imam yang lainnya ya menasah hadis tentang Nabi saum dari tanggal 1. Ketika kita bertemu dengan khilaf seperti ini, maka setiap kita harus legowo, karena dalilna sarua, cuma beda istimbat aja. Nah, jadi kalau ada yang mulai saum dari mulai hari besok, dia mengacu kepada madhab Hambali ya. Nah, kemudian kalau kita tidak mengambil yang dari tanggal 1-nya, masih banyak amal soleh yang tersedia dari tanggal 1 sampai tanggal 10, yakni saum Arafah, ya ini tanggal 9 ya, saum Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9 itu jamaah haji ke Arafah, al-hajju al-Arafah. Mungkin beda antara penanggalan di kita dengan di Saudi, tidak masalah ya, karena memang beda waktunya 4 jam. Heula di urang lain heula di Arab, tapi ngacunya bukan paheula-heula, tapi ru'yatul hilalnya di sana. Makanya ini gesekannya antara ru'yat dan hisab. Alhamdulillah kalau tidak salah sekarang sama ya, kalau tidak salah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kemudian apa keutamaan saum Arafah? Dalam hadis disebutkan yukaffir, dapat menghapus dosa-dosa kecil sanatan madiyatan, setahun yang lalu ya, dan al-baqiyata, setahun yang akan datang. Ini keutamaannya. Karena itulah dari sekarang diprogramkan untuk bisa saum Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Insya Allah hari Ahad, hari Ahad depan. Cuma itu saja? Enggak. Karena kita punya keinginan yang lebih ya. Silahkan diprogramkan dari sekarang untuk tidak meninggalkan Senin Kemis di 10 hari pertama, sehingga program saum kita 3 kali. Atau kita ingin lebih, programkan saum daun. Jadi pas mulai hari besok kita saum daun. Kalau tidak yakin dengan hadis yang tadi kesahihannya, yang Daud kan sahih. Mulai hari Sabtu, lanjut Senin, kemudian Rebo, kemudian lanjut Kemisnya, kemudian Sabtunya sudah 5, dan kemudian hari Ahadnya tanggal 9 Arafah. Jadi 6 kali kita saum. Kalau terasa berat, fokuskan hari Ahadnya, fokuskan hari Ahadnya. Karena mungkin diantara kita masih banyak yang belum tertarik dengan keutamaan pahala yang dilebihkan. Nilainya lebih daripada jihad, tetapi masih di bawah syahid. Seluruh amal soleh. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian banyak berzikir ya, takbir, tasbih, tahlil, dan seterusnya dari mulai tanggal 1. Tapi khusus untuk takbiran, nah kita bahasanya takbiran, nah itu disunahkan dari tanggal 9 subuh sampai tanggal 13 asar. Jadi sebelum setelah asar sudah tidak ada lagi takbiran. Jadi sampai asar nyembelih kambing kurban itu dari setelah salat Idul Adha sampai sebelum asar di tanggal 13. Ini amalan-amalan yang kemudian harus kita programkan dan harus kita rencanakan. Khawatiman rahimakumullah, keutamaan yang lainnya adalah haji dan umroh itu lebih utama. Maaf, haji dan umroh itu hanya ada, haji dan umroh yang lebih utama itu hanya ada di
10 hari pertama. Ya, puncaknya haji itu pada tanggal 9. Al-Hajju al-Arafah. Keutamaan-keutamaan inilah yang kemudian Rasul meneladankan kepada kita untuk lebih optimal dan maksimal dalam melaksanakan amal ibadah guna muqarrabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari hamba Allah yang Allah pilih, menjadi hamba yang senantiasa tunduk, patuh dan taat akan apa yang Allah syariatkan melalui keteladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja barangkali yang dapat saya khutbahkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.